Beberapa poin yang harus kami sampaikan kepada Mendikdasmen. Satu, bahwa kita telah menyepakati melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip 22 Romawi garing 2024 tentang pendidikan tanpa pungutan tidak hanya dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar tetapi diperluas hingga mencakup pendidikan anak usia dini. Yang kedua, mempersiapkan pelaksanaan program digitalisasi satuan pendidikan atau sekolah secara menyeluruh dan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya, terutama di daerah 3T dan marginal. C. Program-program prioritas nasional yang menjadi tugas Kemendikdasmen RI untuk tidak berkurang anggarannya. D. Menyusun roadmap peningkatan gaji guru minimal sesuai dengan upah minimum regional. E. Meningkatkan satuan biaya, ini yang menjadi salah satu prioritas, meningkatkan satuan biaya untuk program Indonesia Pintar atau PIP untuk jenjang SD dari 450 menjadi 600.000, jenjang SMP naik karena ini sudah 11 tahun tidak dilakukan perubahan angka, SMP 600.000 menjadi SMP 750.000 menjadi 1 juta. Ditambah dengan untuk pendidikan anak usia dini 1 tahun menjelang SD juga ada untuk PIP. F. Merevisi Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan BOSP terkait dengan presentase alokasi honor guru. Kita meminta untuk dikembalikan seperti semula secepatnya dalam waktu dekat untuk dikembalikan menjadi 50%. G. Penggunaan anggaran harus efektif dan efisien dan menjadi satu kesatuan implementasi anggaran. Demikian Pak Menteri yang kami hormati, beberapa hal yang sudah menjadi stressing kami, termasuk soal revitalisasi dan yang lain sebagainya, yang kita harapkan ini akan mengawal untuk menjadi sebuah kesepakatan kita bersama di dalam forum rapat kerja ini. Demikian Bapak Ibu, catatan Komisi 10 DPR RI agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan raker hari ini. Selanjutnya untuk efektivitas waktu, kami persilahkan kepada Mendikdasmen RI untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda raker hari ini yang merupakan lanjutan dari beberapa kali rapat kerja maupun rapat dengar pendapat yang telah kita lakukan sehingga kita bisa melakukan secara lebih efisien dan tepat atau bisa lebih cepat karena sudah kita bahas berulang kali. Kami persilahkan kepada Pak Menteri Dikdasmen RI untuk menyampaikan paparannya. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan pendidikan kita, khususnya dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2026, serta dana alokasi khusus bidang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sudah kami sampaikan pada saat raker tanggal 26 Agustus 2025 yang lalu, bahwa rancangan Renstra 2025-2029 dan rencana kerja Kemendikdasmen tahun anggaran 2026 mengacu dan mendukung penjabaran RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RKP. Berdasarkan visi Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjabarkan visi dalam Renstra 2025-2029 dengan semangat terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta. Misi kami adalah memastikan akses yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan vokasi yang lebih kuat,
pengarus utamaan bahasa dan kebudayaan, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan tema rencana kerja pemerintah tahun 2026 dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, hal ini kita wujudkan melalui 5 program prioritas nasional, yaitu 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun. 2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. 3. Penguatan kesejahteraan, kualitas, dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. 4. Penguatan kualitas pendidikan vokasi. 5. Pemajuan kebahasaan dan kesastraan. Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh alokasi sebesar 55 triliun rupiah atau senilai 7% dari anggaran pendidikan, dengan rincian rupiah murni non-operasional sebesar 51,69 triliun rupiah, rupiah murni operasional sebesar 3,13 triliun rupiah, Badan Layanan Umum sebesar 161,43 miliar rupiah, dan pendapatan negara bukan pajak sebesar 9,48 miliar rupiah. Alokasi yang diperoleh oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut antara lain akan mendanai sejumlah program prioritas, yaitu Program Indonesia Pintar sebesar 13,43 triliun rupiah untuk 18,59 juta siswa yang telah menampung penyesuaian satuan biaya dan penambahan sebesar sasaran PIP untuk SMA dan SMK. Aneka tunjangan guru non-ASN sebesar 13,6 triliun rupiah diberikan untuk 798.905 guru non-ASN, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar 14,18 triliun rupiah dengan target 11.686 satuan pendidikan formal dan non-formal negeri maupun swasta. Digitalisasi pembelajaran untuk pengembangan konten dan bimbingan teknis sebesar 188,65 miliar rupiah guna memastikan infrastruktur yang disediakan pada tahun 2025 benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak ada pengadaan peralatan digitalisasi pembelajaran dalam alokasi pagu anggaran ini. Pendidikan profesi guru dan bantuan pendidikan S1 atau D4 bagi guru dilanjutkan agar guru kita memenuhi kualifikasi akademik dan bersertifikasi kompetensi guru. Begitu juga penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan tes kemampuan akademik, serta pengembangan bahasa yang difokuskan pada pelestarian bahasa daerah, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, serta mendorong kecakapan literasi melalui buku bacaan bermutu dan tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Rincian pagu anggaran per unit utama dan per unit utama per program kami sampaikan pada Salindia 11-13. Namun demikian, melihat besarnya tantangan pembangunan pendidikan sesuai rapat kerja tanggal 26 Agustus 2025 yang lalu, kami menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar 52,9 triliun. Usulan ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Rincian usulan tertera pada Salindia 18-20. Secara garis besar, usulan tambahan mencakup penyesuaian satuan biaya PIP SD dan SMP, serta perluasan cakupan PIP untuk jenjang taman kanak-kanak untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup 1 tahun prasekolah.
peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan per guru. Penambahan sasaran program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah dengan sarana dan prasarana terbatas, rusak, dan terdampak bencana. Mendukung pelaksanaan KKG dan MGMP. Mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menguatkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran STEM guna membekali anak-anak agar lebih siap, kompetitif, dan produktif di masa depan. Mengakselerasi penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kepekerjaan lulusan pendidikan vokasi dan penguatan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus guna memastikan akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif atau tersedia untuk semua kalangan. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami muliakan. Lebih lanjut kami sampaikan pula pagu anggaran dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2026. Berdasarkan surat bersama pagu anggaran tahun 2026, 24 Juli 2025 ditetapkan total DAK non-fisik seluruh bidang sebesar Rp150,7 triliun. Dari jumlah tersebut, hasil multilateral meeting 8 Agustus 2025 menetapkan Rp130,8 triliun untuk DAK non-fisik pendidikan, yaitu untuk bantuan operasional satuan pendidikan dan aneka tunjangan guru ASN daerah. DAK non-fisik pendidikan masih memerlukan tambahan sebesar Rp4,1 triliun, khususnya untuk guru non-ASN yang diangkat menjadi ASN P3K 2024 serta yang lulus sertifikasi profesi guru tahun 2025. Sementara itu, DAK fisik bidang pendidikan belum tercantum dalam SBPA 2026, sehingga kami mengusulkan pula tambahan anggaran untuk DAK fisik bidang pendidikan tahun 2026 sebesar Rp5,73 triliun untuk peralatan pendidikan dan media pembelajaran. Rincian kebutuhan anggaran DAK bidang pendidikan kami sampaikan dalam Salindia 33 dan 34. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang kami muliakan. Demikian penyampaian kami terkait rencana kerja dan anggaran Kemendikdasmen dan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2026. Permendiknas nomor 8 tahun 2025 pasal 43 ayat A, poin A, yang berkaitan dengan urusan komponen pembayaran bantuan alokasi, bantuan operasional sekolah khusus untuk komponen honor guru yang mengalami perubahan dari 50% berubah menjadi 20%. Kami berharap dan kami mendesak untuk segera dilakukan revisi, dikembalikan kepada presentasi sebagaimana biasanya, karena situasi dan kondisi yang kami hadapi di lapangan, presentasi 50% sebagian besar dialokasikan kepada belanja operasional saja tidak cukup. Sehingga banyak guru-guru dibayar dengan angka 200.000, 300.000 dan seterusnya. Untuk itu kami minta dikembalikan ke angka 50%. Revisi selambat-lambatnya 1 minggu sesudah rapat kerja ini dilakukan. Yang paling terakhir, kami memberikan catatan kritis kepada pemerintah lewat Kementerian Dikdasmen untuk memastikan agar implementasi sistem pendidikan nasional dapat diimplementasikan dengan seadil-adilnya dan dengan sebaik-baiknya, merata, berkualitas untuk seluruh anak Indonesia. Kami di Komisi 10 kenapa kemudian selalu berjuang memastikan besaran anggaran pendidikan. Tentu angka 55 triliun sesuatu yang menyakitkan Pak Menteri. Di saat akses pendidikan untuk anak-anak kita ini belum semuanya mendapatkan.
di saat kesejahteraan para pendidik kita juga belum mendapatkan apa yang mereka harapkan. Nah, karena itu tentu kita bersama-sama mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Dikdasmen terkait dengan pengajuan tambahan anggaran sebesar 52 triliun lebih. Walaupun ruang fiskalnya tersisa 12 triliun yang kami dapatkan dari Komisi 11. Nah, tentu kami berharap Pak Menteri dan kami juga di DPR melalui Badan Anggaran bagaimana memperjuangkan 52 triliun tambahan itu betul-betul bisa kita wujudkan. Kenapa? Karena tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ada kekurangan dalam konteks dak non fisik. Ada yang belum teranggarkan di dak fisik. Yang itu pasti sudah sangat berdampak terhadap pembangunan dan kemampuan daerah ketika kemudian membangun program pendidikan khususnya untuk memastikan bahwa guru-guru tenaga pendidik yang ada di daerah itu bisa betul-betul mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang selama ini kita sering bicarakan di Komisi 10 ini. Fraksi PKS menyetujui semua program prioritas nasional yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah terkait dengan tunjangan guru. Harus dipastikan tahun ini tidak ada penurunan anggaran tunjangan guru dan bisa sampai ke guru dengan lancar dan tidak ada kesulitan-kesulitan untuk menyerapnya, termasuk juga PIP dan beasiswa prestasi, revitalisasi sekolah. Ini kita sangat berharap tidak ada penurunan dengan adanya peningkatan anggaran fungsi pendidikan. Kemudian fraksi PKS juga mendorong agar Kementerian segera menindaklanjuti putusan MK sebagaimana amanah konstitusi pasal 31 ayat 2 di mana setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian fraksi PKS juga sebagai bentuk kita memberikan perhatian yang besar atas tugas mulia guru, maka fraksi PKS mendorong kementerian untuk segera membuat roadmap peningkatan gaji atau pendapatan guru dengan besaran minimal UMK, ya. Tadi Bu Sekjen tadi menyarankan UMK. Jadi upah minimal kabupaten atau kota. Kemudian fraksi PKS juga mendorong kementerian untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana SLB agar siswa bisa secara lancar, mudah menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar.